Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini saya hadir kembali sama para sahabatku di sana yang menyaksikannya. Berdasarkan permintaan saudaraku yang ada di Jawa bagian tengah, yang ingin ketahui tentang foto diambil beberapa waktu lalu di area Dieng, dan di lokasinya itu di candi di area Dieng, dan rembulan menampakkan warna kehijauan, dan tampilannya juga di pelataran candi tersebut juga hijau, kecuali bayangan yang di luar daripada bulannya, menyinari bulan itu biasa ada bayangan tapi tidak warna hijau. Tapi yang tampilan terkena oleh sinar rembulan purnama itu semua warna hijau. Nah, berikut fotonya. Ini rembulannya hijau, warna kehijauan malam ya. Nah, dan ini di pelataran candi wilayah Dieng. Ini semuanya diambil di wilayah Dieng, Jawa bagian tengah. Oke, nah sembarin rokok ya. Itu rembulan warna hijau atau kehijauan itu sebenarnya bagian daripada efek daripada turunnya cahaya Tejo Mukti, turunnya cahaya Tejo Mukti dari atas langit dan memantulkan ke atau mempengaruhi warna bulan juga, dan pantulan-pantulannya pada malam hari. Nah, itu bagian daripada aura pembersihan atau aura suci, atau yang disebut cahaya suci, yang video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa cahaya putih kehijauan itu bukan meteor, akan tetapi itu adalah cahaya daripada kerajaan dari selatan yang membawa amanah dari sang pemilik jagat raya, sang cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan ke muka bumi. Salah satu aura suci yang diturunkan khusus untuk sang Kinasi, Satrio Piningit, putra Batara Indra, atau kelak di kemudian hari adalah Imam Al-Mahdi, yang juga di dalamnya juga ada yang merupakan pasangannya. Maksudnya pasangan di sini bukan pasangan kekasih, akan tetapi pasangan kerja
oleh Satrio Piningit Sang Kinasih, sang pinilit tersebut adalah Dewi Sekar Jagat. Itu yang merupakan dibawa oleh utusannya, melakukan huruf besar, utusannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas di wilayah selatan, kerajaan selatan, Ibunda Dewi Nawangwulan beserta seluruh pasukannya. Jadi untuk saudaraku Wahid yang ada di Jawa bagian tengah, rembulan warna hijau tersebut adalah pantulan atau bagian daripada efek turunnya Tejo Mukti yang merupakan cahaya pembersihan yang nantinya akan bekerja menggantikan Pagebluk yang turun 3 tahun lalu di puncak Merapi. Dan saat ini para leluhur kita semua masih rapat atau disebut rapat di sini, masih dimusyawarahkan ke depannya bagaimana. Karena dalam waktu dekat apa yang selama ini sudah disampaikan oleh BMKG dan semua para spiritual yang juga diramal-ramalkan oleh orang-orang itu, nah, bahwa akan terjadi namanya megatrust. Nah, itu untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut. Apakah megatrust ini nanti ke depan ini yang kita akan hadapi ini akan besar dan tidak boleh diminimalisir, artinya goncangannya itu tidak boleh diminimalisir, atau masih boleh diminimalisir. Nah, tentunya semua atas kehendak yang maha kuasa. Boleh atau tidaknya diminimalisir, semuanya akan kembali kepada Allah yang maha kuasa, yang maha menentukan. Manusia hanya menjalani, namun semua akan kembali kepada keputusan Allah yang maha kuasa. Kalau memang masih bisa diminimalisir, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak bisa, ya semua akan kembali kepadanya. Besarnya besar. Itu yang saya sampaikan pada malam hari ini untuk saudaraku Wahid. Cahaya rembulan tersebut, kehijauan itu adalah efek daripada cahaya Tejo Mukti. Dan ini juga saya juga dapat juga info dalam tanda kutip ini, wedar dari Kang Kondang Waluyo Cah Gemblung. Berikut ini cuplikannya atau suara beliau yang direkam dan dikirimkan kepada saya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita.
dan semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan terhadap apa yang kita lakukan, memberikan kemudahan terhadap apa yang kita niatkan dan kita hajatkan. La ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku, sedulurku dan kadang-kadangku di mana saja berada, salam berjumpa kembali dengan saya Cah Gemblung dari Yogyakarta. Cah Gemblung yang berada di Padepokan Sekar Jagad. Melalui channel Anak Alam ini mudah-mudahan kita bisa menyatukan rasa, nyambungke rasa di antara kita. Dan pada saat ini alam baru bergejolak, di mana-mana terjadi bencana dan musibah. Itu semua atas kuasa Allah, atas kuasa Allah, sebagai bentuk atau wujud kebesaran Allah atas apa yang terjadi di jagat ini adalah atas kuasanya, bukan atas kuasa manusia. Dan yang baru-baru terjadi ini Allah menunjukkan atas kuasanya, yaitu dengan munculnya cahaya yang turun dari langit, yaitu cahaya hijau dan putih. Itu juga bentuk atas kuasa Allah menurunkan atas cahaya tersebut. Dan cahaya tersebut adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada seluruh ciptaannya, yang disebut Tejo Mukti. Tejo wis ngarani cahaya, mukti wis ngarani kemuliaan, wis tumurun ana ing projo iki. Dan itu semua bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh ciptaannya, bahwa saat ini anugerah Allah sudah diturunkan di bumi ini sebagai bentuk atas kuasanya, membuat jagat ini lebih baik, membuat jagat ini lebih terang benderang, dan sebagai bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh ciptaannya, khususnya bagi manusia, agar kehidupan ke depan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tejo Mukti sudah diturunkan di jagat ini di wilayah tengah, yang itu sudah jelas bukan sisi gaib tapi nyata. Banyaklah orang bisa melihat, banyaklah orang bisa menyaksikan atas kebesaran Allah tersebut. Bersamaan dengan turunnya Tejo Mukti, bersamaan pula turunnya ruh-ruh yang dimuliakan oleh Allah, ruh-ruh terdahulu, ruh para wali, ruh para nabi, dan ruh para sepuh yang Allah muliakan, yang Allah angkat atas kewaliannya, atas kenabiannya, dan atas utusan-utusannya. Itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik jagat raya ini, yang akan menentukan mau diapakan jagat ini. Itu adalah hak Allah. Dan pada saat ini Allah sudah menurunkan ruh-ruh yang Allah muliakan di bumi pertiwi ini. Yang akan menjadi pertanyaan kita, ada apakah sehingga Allah menurunkan Tejo Mukti dan menurunkan ruh-ruh terdahulu di bumi pertiwi ini? Dan itu pertanyaan bagi kita. Marilah kita berpikir sejenak, ada apakah? Hanya Allah yang tahu, dan hamba-hamba Allah yang dikasih tahu yang bisa mengerti. Akan tetapi atas keyakinan saya,
bahwa itu semua ada kaitannya kemunculan seorang sosok pimpinan yang Allah tunjuk sebagai penerus perjuangan para nabi, perjuangan para wali dan para sepuh terdahulu untuk menyelaraskan, menyetapilkan dan menyeimbangkan jagat ini dari hal-hal yang tidak baik, sehingga jagat ini terasa tentram, damai dan sejahtera. Barakallahu li kulli umrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Jagemblong, Jogja. Ya, jadi itu tadi wedar dari Cah Gemblung mengenai Tejo Mukti. Ya, itu semua atas kuasa Allah, itu semua atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kita hanya menjalani. Nah, khususnya bagi Sang Kinasih Satrio Piningit Sang Pinili Putra Batara Indra yang saat ini masih merapatkan barisan, atau saya mendapat informasi dari kemarin masih latihan di Puncak Gunung Lawu. Puncak Gunung Lawu itu di Jawa Tengah. Dan tadi pagi juga masih di sana. Baru siang tadi kembali ke Merapi karena masih ada rapat juga di sana, artinya musyawarah. Nah, semua ini dimusyawarahkan, artinya tidak ada yang kuasa satu sama lainnya. Para leluhur kita itu tidak ada. Yang ada semua dimusyawarahkan. Nah, dimusyawarahkan sehingga mencapai mufakat. Nanti kalau itu terjadi, yang namanya megatrust itu seperti apa, bagaimana, tentu persiapan yang juga sudah harus dilalui. Jadi intinya semua ini, pembersihan ini adalah untuk keseimbangan alam melalui revolusi alam ini. Jadi karena revolusi itu akan perubahan, bukan perubahan tanda kutip kata yang sekarang ini reformasi, bukan, tapi revolusi alam, yaitu keseimbangan daripada alam ini agar kembali seimbang. Nah, itu kan sudah pasti akan ada yang namanya goncangan-goncangan. Jadi gini, namanya gunung, kalau di bawahnya itu diambil untuk pembangunan, untuk apa, dikeruk, itu di bawahnya pasti juga ikut tergerus tanpa disadari. Nah, ini tentunya untuk memperbaiki di bawah, di dasar, di lempeng-lempengan bumi, itu kan menggunakan kekuatan atau energi. Nah, kekuatan inilah yang tercantum di salah satu ayat di surah Ar-Rahman, jika engkau wahai manusia dan jin, jika engkau mampu menembus langit dan atau bumi, silakan tembusilah jika engkau mampu. Tapi kebanyakan tidak mampu kan, baik manusia maupun jin. Nah, kecuali atas kehendak Allah, orang yang dipilih
atau orang yang terpilih. Yang dimaksud itu adalah Satrio Piningit Sang Kinasi Satrio Pinili, merupakan juga adalah putra Batara Indra yang saat ini selama ini bekerja dan juga sudah melakukan pembersihan dari yang negatif-negatif, diseimbangkan menjadi dua kekuatan yang yang seimbang. Tujuannya itu ya agar kelak ketika beliau sudah tampil itu di yang terlihat itu semua sudah rapi, sudah bersih, sebagaimana yang sudah zaman dahulu dikatakan adalah tata negara, noto negoro. Artinya sebelum ke tingkat nata negara atau noto negoro itu harus diseimbangkan dulu alamnya, sehingga yang semua yang kotor-kotor itu tenggelam, yang baik-baiknya itu muncul. Jadi itu semuanya termasuk di dalamnya manusia, yang kotor-kotor itu akan dibersihkan semua dengan caranya masing-masing nanti sesuai takdirnya masing-masing. Apakah itu takdirnya seperti apa dan bagaimana, dan itu semuanya atas kuasa Allah ya, bukan atas kuasa manusia. Jadi jangan salah, bukan keinginan manusia. Keinginan kita adalah kehendak kita semuanya baik-baik saja, akan tetapi semua adalah kehendak alam. Karena apa? Tugas alamlah yang menyeimbangkan dirinya melalui revolusi dirinya. Kan kita mesti ingat juga ya, dahulu itu bumi ini datarannya satu kan, datarannya satu, masih menyatu, lama-kelamaan terpisah, kemudian terbentuk menjadi benua, pada akhirnya yang kita kenal sekarang jadi 5 benua ya. Nah itu, jadi seperti itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi bahwa semua ini adalah kuasa dan kehendak Allah. Tiada manusia pun yang sanggup melaksanakan tugas ini kecuali hanya kehendak Allah menunjuk kekasihnya Sang Pinili Satrio Piningit Sang Kinasi putra Batara Indra. Karena ini semua keputusan Allah. Jadi yang menunjuk bukan manusia. Jangan coba-coba manusia menunjuk orang lain atau menunjuk dirinya sendiri. Nanti juga akan tergerus. Ya, pada saudaraku semua, ingatlah, janganlah gegabah, elinglah waspada. Menunjuk diri sendiri sebagai yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, yang ngaku-ngaku Satrio Piningit, yang ngaku-ngaku yang terpilih, dan membuat semacam gerakan baiat itu tidak akan lama, itu hanya sesaat. Jadi kalian jangan sampai mengikut-ikut, yang tidak tahu jangan ikut-ikutan, karena itu adalah bagian dari skenario Sang Mata Satu ya, skenario Mata Satu untuk mengangkat dirinya ya kan, mengangkat dirinya, dan kelak di kemudian hari juga akan berlawanan dengan sang putra Batara Indra. Itu kira-kira saudaraku semua. Jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya manusia biasa yang tidak luput dari segala khilafan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya.